Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7 yang masih ada di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi di bab baru untuk kelas 7, yaitu materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, untuk pembahasan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu persamaan linier satu variabel, kemudian dilanjutkan dengan pertidaksamaan linier satu variabel, dan yang terakhir adalah model matematika dari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Dan untuk hari ini kita hanya akan membahas terkait dengan materi persamaan linier satu variabel. Baik. Untuk lebih memahami terkait dengan materi persamaan linier satu variabel, kita lihat observasi berikut. Nah, di sini seringkali kita temui permasalahan-permasalahan berikut pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Misalkan diketahui ada 4 buah apel di sisi kiri, timbangannya, dan 3 buah pisang di sisi kanan, timbangannya. Berapakah berat 6 buah pisang? Nah, berarti kalau di sini ada suatu timbangan. Nah, di sini di kiri di sini timbangannya ada 4 buah apel. 4 apel. Di sini ada 4 apel. Nah, maka di kanannya itu ada 3 pisang. Nah, ada 3 pisang kan? Berapakah berat buah pisang? Berapakah berat 6 buah pisang? Nah, di sini. Nah, ilustrasinya seperti itu ya. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan kita usahakan sama dan sesuai pada perhitungannya. Nah, berikutnya, di sini juga kadang kita diketahui bahwa harga satu kotak jus buah Rp3.000. Yudi ingin membeli beberapa kotak jus buah, sehingga ia pergi ke supermarket dengan membawa uang Rp10.000. Berapakah kemungkinan banyak kotak jus yang dibeli oleh Yudi? Nah, dia mempunyai uang Rp10.000. Harga satu kotaknya Rp 3.000. Nah, kalau membawa uang 10.000 berapa? Nah, ini kita bisa gunakan dengan menggunakan penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan linier satu variabel. Seperti itu pada permasalahan-permasalahan berikut di kehidupan sehari-hari. Kemudian, bagaimana cara untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut? Kedua pertanyaan tersebut dapat diselesaikan jika kita memahami persamaan, di sini persamaan, dan pertidaksamaan linier satu variabel. Persamaan-persamaan atau pertidaksamaan dengan satu variabel artinya ada satu peubah atau variabel dalam persamaan atau pertidaksamaan yang harus kita cari tahu nilainya. Ya. Bentuk sederhana dari persamaan linier satu variabel adalah AX sama dengan B. Nah, ini kita cari X-nya berapa gitu. Dengan X merupakan peubah atau variabel dalam salah satu X merupakan peubah atau variabel sementara. Pertidaksamaan linier satu variabel dapat dinyatakan dalam salah satu dari bentuk-bentuk berikut. Ini pertidaksamaan itu ada tanda kurang dari, besar dari, kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Gitu. AX lebih besar dari sama dengan B. Dengan A dan B suatu bilangan konstan. Nilai X yang membuat pernyataan tersebut bernilai benar adalah penyelesaian dari persamaan linier tersebut. Jadi kita mencari nilai X-nya ini. Begitu. Kemudian kita lihat berikut. Persamaan linier satu variabel. Nah, persamaan linier satu variabel adalah persamaan linier yang memuat satu variabel X. Persamaan linier satu variabel dapat disederhanakan menjadi AX sama dengan B. Ingat ya Kak, AX sama dengan B. Dengan A dan B adalah bilangan-bilangan konstan. Persamaan linier satu variabel ialah persamaan dengan satu variabel X yang bentuk umumnya adalah
AX sama dengan B. Ini dari definisi. Nilai X dikatakan penyelesaian atau solusi dari persamaan linier jika dapat membuat persamaan linier tersebut menjadi pernyataan yang bernilai benar. Kata di sini berarti yang bernilai benar. Begitu. Bentuk persamaan linear tersebut memudahkan kita dalam mencari nilai variabel X atau mencari penyelesaian, sehingga pernyataan matematikanya menjadi pernyataan yang bernilai benar. Begitu. Kemudian, nah di sini ada 4 contoh soal. Yang pertama 4X sama dengan 12. Berapakah nilai X-nya sehingga bisa menghasilkan 12? Berikut seterusnya. Kita coba kerjakan ya satu-satu. Oke, nomor 1. Nomor 1 itu adalah 4X sama dengan 12. Nah, nilai X-nya berapa ya? Kita coba kerjakan di sini. Nomor 1. 4X sama dengan 12. Oke. Nah, untuk mencari nilai X ini seperti apa, Kak? Berarti ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan kiri dan kanan ini kita bagi dengan 4 supaya X-nya berdiri sendiri. 4X bagi 4 berapa? X kan? 12 bagi 4, 3. Gitu. Begitu ya. Jadi ruas kiri dan kanan dibagi dengan bilangan yang sama. 4. Kenapa dengan dibagi dengan 4? Karena supaya X-nya bisa berdiri sendiri. Karena kita kan mencari nilai X-nya. Variabel atau peubahnya. Begitu. Atau juga ada yang mengerjakan seperti ini. 4X sama dengan 12. Oh, X-nya gimana nih? Berarti X-nya 12 dibagi 4. Maka X-nya sama dengan 3. Ini juga boleh. Gitu ya. Ada banyak cara. Kemudian yang kedua. 2/3X sama dengan 8. Nah, penyelesaiannya adalah 2/3X sama dengan 8. Nah, ini gimana nih? Ada pecahannya. Maka supaya bilangannya tidak pecahan, kita kalikan ruas kiri dan kanan dengan penyebutnya. Berapa nih penyebut? 3. Maka 2/3 kali 3 berapa? Coret 3-nya kan? Jadi 2. Jadi gini. 3 dikali 2/3 di sini X sama dengan 8 juga kali 3 karena ruas kanan kali 3, ruas kiri juga harus sama dikali 3. Gitu. Coretkan 3 menjadi 2X sama dengan 24. Nah, tapi X-nya belum berdiri sendiri nih, kita harus mencari X. Maka tinggal ruas kiri dan kanan kita bagi dengan berapa coba supaya X-nya berdiri sendiri. Ada apa nih? Di sini kan 2. Maka bagi aja 2. Ruas kiri bagi 2, ruas kanan bagi 2. 2X bagi 2 berapa? X. 24 bagi 2 sama dengan 12. Begitu ya, Kak? Oke. Selanjutnya 5X dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, ini gimana nih? Ada pengurangannya. Maka nomor 3, 5X kurangi 2 sama dengan 8. Nah, X-nya kan harus berdiri sendiri, berarti kita harus rubah satu persatu. Maka 5X dikurangi 2. Nah, supaya 2-nya hilang berarti ditambah 2 kan? Nah, 8 juga. Ruas kiri ditambah 2, maka ruas kanan juga harus ditambah. Maka 5X ini habiskan 0. Nah, 8 tambah 2 berapa? 10. Maka 5X tambah dengan 10. Ya kan, yang ini diulangi ya. Maka X-nya berapa nih? Tinggal ruas kiri dan ruas kanan dibagi dengan berapa? 5. Kenapa 5? Supaya X-nya berdiri sendiri. 5X bagi 5 berapa? 5. 10 bagi 5? 2. Gitu ya. Atau bisa juga langsung, contohnya gini. 5X kurangi 2 sama dengan 8. Nah, 5X sama dengan 2-nya pindah ruas langsung. Jadi 8 tambah 2. Maka X sama dengan 10. Nah, X-nya kan harus berdiri sendiri. Maka X 10 dibagi 5. Maka X-nya sama dengan 2. Oke, banyak cara, Kak. Selanjutnya nomor 4.
Nomor 4 di sini ada soal 7x tambah 3 sama dengan 2x tambah 13. Nah, begini. Nah, kalau begini, kita harus hilangkan satu-satu atau juga bisa langsung. Bisa langsung. Contohnya begini. Yang ada x-nya sama x-nya, yang nggak ada berarti sama nggak ada x-nya. Berarti 7x. Nah, kalau 2x ini kan positif, pindah ruas ke kiri, maka dia menjadi negatif kan? Negatif 2x, ya. Sama dengan 13. Ini kan 3. Pindah ruas ke kanan, tadinya positif, maka dia menjadi negatif 3. 7x kurangi 2x sama dengan 5x. 13 kurangi 3, 10. Maka x-nya sama dengan 10 dibagi 5. Ruas kiri dan kanan kan dibagi 5 sama ya. Maka x sama dengan 2. Ya, banyak cara sih Kak untuk mencari variabel atau peubahnya. Bisa dipilih cara yang paling mudah. Oke, itu pembahasan terkait dengan persamaan linear satu variabel. Mudah-mudahan bisa dipahami. Diulang materinya Kak untuk memahami materi ini. Dan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.